Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Walaupun ruangan kita hidupkan aku, tapi kenapa Bapak menyampaikan selamat pagi? Kira-kira kenapa? Karena kalau bukan kita sampaikan selamat pagi, kondisi kita itu loyo. Jadi ketika Bapak pelatihan kemarin itu sudah malam. Aktivitasnya malam, kegiatan malam. Begitu disampaikan oleh Ibu Mentor, selamat malam, Bu. Selamat pagi. Dijawab. Kami jawab. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengatakan pagi, itu kita terbawa segar semua, habis bangun subuh, mandi dan sebagainya. Ini mau kuliah, segar kan? Jadi para mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu mata kuliah, di mana mata kuliah tersebut yang sebelumnya pernah kita belajar, namun tidak begitu spesifik terhadap ilmu ketika kita belajar di masa sekolah. Kita di sekolah ada jurusan IPA dan IPS, ya kan? Dan mata kuliah hari ini yaitu tentang ilmu sosial dasar. Beda kan? Bukan ilmu pengetahuan sosial, tapi ilmu sosial dasar. Apa itu ilmu sosial dasar? Ilmu sosial dasar sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ataupun isi materi yang ingin kami sampaikan, sedikit gambaran ilmu sosial dasar. Kalau misalnya kita kaitkan ke integrasi keilmuan Islam, maka di situ ada yang namanya dalam Al-Quran itu ayat-ayat sosial. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Kemudian ada juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kita hidup tidak individu, tapi bermasyarakat. Kita hidup pada hari ini di sini. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kita bisa berpindah-pindah. Imigrasi dari satu tempat ini ke tempat ini. Makanya begitu kita pindah, di lingkungan itu tidak sama dengan lingkungan pada masa kita dulu. Tidak sama. Di sini kita, misalnya anak-anak kami hidup di satu tempat dengan penuh kedamaian. Tahu-tahu kita dipindahkan tugas ke ujung pelosok. Di Papua bagaimana di sana? Kita tidak tahu. Ada konflik ini, ada konflik di segala macam. Jadi disitulah kita harus ambil peran bagaimana hidup bersosial. Rasulullah kan hidup salah satu sosok yang sosialnya paling tinggi dibandingkan dengan seluruh manusia di dunia ini. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan menjadi panutan kita adalah
Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Para mahasiswa yang kami banggakan, kita lihat sedikit video yang terkait dengan ilmu sosial dasar. Tapi nanti jangan terkejut videonya. Kok ada ini? Nanti tanya aja, Pak, itu kenapa ada orang yang tidak berjilbab? Nah, kan? Ya, mari kita lihat. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Coba, ada yang bisa menjawab? Mayur? Ada? Berdiri? Mungkin begitu kita melihat video itu, kenapa bercampur-campur kan? Ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah, ya, ini artinya studi tentang
interaksi dan dinamika antar agama dalam masyarakat. Kita di Indonesia ada berapa agama? Nah, ya kan? Nah, ini mencakup pemahaman tentang berbagai agama, kepercayaan dan budaya, serta cara mereka saling memengaruhi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan toleransi, dialog dan pemahaman antar kelompok agama. Apa maksudnya di sini? Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam. Ini contohnya kita sebagai umat Islam. Jadi kita tidak dianjurkan dalam hal ini adalah memperolok-olok agama lain. Islam tidak menganjurkan. Contohnya misalnya begini, datang seseorang di hadapan kita, terus kita sedang duduk, ada 7 orang atau 8 orang, datang yang lewat di depan kita itu non muslim, ya kan? Kita sampaikan kepada kita agama neraka. Itu agama neraka, masuk neraka, dari sampai mati masuk neraka. Pemahaman agama kita itu bahwa inna dina indallahi Islam sudah cakap, sudah oke. Tapi kita tidak dianjurkan untuk mengatakan itu di depan publik. Itu sudah masuk kepada apa? Saling bermusuh-musuhan. Saling bermusuh-musuhan. Kalau bahasa lain begini, moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh tadi, begitu ada orang lain yang non-muslim, yang sebangsa se-Indonesia, yang kita lakukan, ini mati lampu apa? Hah? Ikuti. Kita lanjutkan. Para mahasiswa yang kami banggakan, tadi kami lupa menyampaikan tentang mata kuliah ini adalah pertama, capaian pembelajaran prodi itu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Itu salah satunya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang kita belajar hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep ilmu sosial dasar. Ya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali keberagaman masyarakat dalam lingkup interaksi sosial masyarakat dan kebudayaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempelajari fenomena sosial yang dilandasi dengan pemahaman konsep ilmu sosial dasar. Oke, kita kembali. Tadi sampai contoh tadi sudah kami sampaikan, yaitu pada intinya bahwa sebuah kepercayaan agama khususnya di Indonesia itu tidak diperbolehkan mencaci terus menghina kepercayaan orang lain. Tidak diperbolehkan. Dalam Islam itu kita sebagai agama Islam berinteraksi dengan
masyarakat yang berbeda agama dengan kita itu berinteraksi dengan ukhuwah wataniyah. Laisa ukhuwah, bukan ukhuwah Islamiyah, namun ukhuwah wataniyah dengan ukhuwah insaniyah. Satu bangsa dan satu negara. Jadi kita diajarkan dalam perspektif hadis putih, diajarkan bagaimana kita hidup dalam sebuah masyarakat itu dengan kerukunan beragama, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, dan tidak boleh, kalau dalam ayat Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya kan? Nah, itu arti ilmu sosial dasar itu tertulis dan lupa S. Ya. Kemudian konsep utama pluralitas agama. Jadi sudah kita sampaikan apa itu pluralitas agama, kepada keberadaan berbagai agama dalam satu masyarakat. Di Indonesia ada tadi 6 agama. Di Aceh, kita ini di Aceh, di Penayu ada Hindu, ada China, Sin, ya kan? Terus ada India Hindu, ada Cina. Begitu misalnya contohnya mereka merayakan hari raya mereka, itu kita olok-olok, itu tidak boleh. Islam melarang. Islam melarang. Kita sebagai muslim punya kewajiban memang dalam mengajak kepada kebaikan dan tanda kutip ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi sekarang di negara Eropa, itu tidak ada berlaku lagi sekarang tentang bagaimana mengajak kepada kebaikan itu orang Islam dengan kekerasan. Tidak ada, tapi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah juga bagian daripada sosial dasar, sosial masyarakat. Jadi ini konsep utama dalam ilmu sosial dasar. Terus ada dialog antar agama. Ini tujuannya untuk apa? Dialog antar agama. Di sini bukan membahas tentang keyakinan, bukan membahas tentang keyakinan. Dialog antar agama ini adalah membantu memecahkan konflik, mengurangi prasangka yang sudah disampaikan tadi. Jadi ada dialog, kita ada Islam, ada MTU, ada UI, ada tokoh-tokoh agama, Kristen, Katolik, terus Hindu, Buddha, ada berkumpul seperti ini dulu, membicarakan tentang supaya tidak terjadi konflik-konflik antar agama. Kalau bahasanya menjaga keutuhan bangsa. Kemudian daripada itu toleransi agama, sikap terbuka, hormat terhadap keyakinan dan praktek agama yang berbeda. Arti hormat di sini adalah kita bukan mengikuti agama yang lain. Arti hormat di sini adalah kita tidak mencampuri, tidak mencaci, menghina agama lain. Agama lain dipersilakan menjalankan keyakinan masing-masing. Kita sudah ada ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 tentang bahwa menganut kepercayaan beribadah
satu individu itu adalah hak segala individu orang yang masyarakat. Kita Islam, hak kita menurut agama Islam. Jadi toleransi beragama ini adalah pilar penting dalam masyarakat yang beragama. Seperti Bapak sampaikan tadi, hidup kita itu bukan di sini saja. Anda hidup begitu masuk ke dalam lingkungan pemerintahan, Anda ditugaskan ke Ambon. Ke Ambon itu hampir 70 atau 80% Kristen. Seperti kemarin itu acara yang kami ikut itu semua di situ ada pastor, ada pendeta, sangat terbuka, luar biasa. Pak pendeta pun mengatakan bagaimana menjelaskan tafsir itu penuh keterbukaan. Ada satu ketertarikan. Kita juga mengatakan bagaimana menanyakan misalnya tentang di Kristen itu. Namun kita tidak sampai ke ketertarikan itu tentang agama itu. Artinya keterbukaan di situ tentang pembahasan agama satu sama lain itu dipersilakan tanpa ada menghina, mencaci dan bahasa yang kotor, mengucap kebencian, memunculkan berita-berita yang membuat di satu tempat itu mengganggu kerukunan beragama. Kemudian sudah seperti ini dulu. Ada yang bertanya? Ya apa? Tanya aja. Yang terlintas tentang penjelasan yang Bapak sampaikan. Apa yang kira-kira ingin menanyakan tentang ilmu sosial dasar ini? Walaupun pertanyaannya kecil, tapi ada? Silakan, Fauzan. Ada? Ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sedikit bertanya tentang di mana tadi ada dialog antar agama. Yang di situ kita tidak berdialog dengan membahas tentang keyakinan. Akan tetapi ketika kita memiliki teman yang non muslim dan kita selaku yang muslim mengetahui bahwa agama yang sebenarnya itu adalah agama Islam. Lalu kita ketika berdialog dengan dia menyelipkan sedikit tentang keagamaan yang kita anu dengan harapan supaya kelak dia juga mengikuti agama kita. Apakah sikap sosial kita itu tidak sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menanggapi dari kawan-kawan? Pertanyaannya tadi tentang dialog antar agama, ya kan? Dialog antar agama, yaitu membahas tentang di situ tidak akan dibahas terkait keyakinan agama masing-masing. Namun di dalam dialog tersebut ada sebuah diskusi
satu sama lain tentang bicara apa tadi? Keagamaan yang kita anut. Keagamaan yang dianut oleh individu-individu tersebut, antara individu antara satu sama lain, terbahaslah tentang keyakinan masing-masing. Nah, dalam hal ini itu tidak dilarang. Tidak ada sebuah pelarangan dalam penyampaian agama masing-masing tanpa menghina, mencaci dan memperolok-olok. Jadi silakan disampaikan dalam agama kami tentang ketuhanan begini. Si fulan dalam agama mereka menjelaskan dalam agama kami seperti ini. Masalah di kemudian hari tentang kita sebagai Islam ada sebuah instrumen yang mengajak kepada kebaikan, itu kita sudah menyampaikan itu dalam agama Islam. Tinggal Allah memberikan hidayah kepada yang non muslim. Mereka juga seperti itu. Begitu menyampaikan tentang pemahaman mereka berdoa juga. Yang saudara-saudara kita yang bukan muslim berdoa, ini bisa menjadi pengikut kami ini. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak ada. Karena itu tidak ada unsur yang menunjukkan sebuah penghinaan. Bagaimana yang menunjukkan penghinaan? Begitu dimulainya tentang pembahasan keyakinan masing-masing, agama kamu itu mana ada? Ya, agama kami begini ada kamu apa? Naik turun dan sebagainya. Nah, itu sudah mengandung penghinaan. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi untuk pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kita memahami, karena kita hidup di Indonesia adalah beragam, keberagaman, karena 10-20 tahun ke depan itu luar biasa keberagaman. Bagaimana menjaga keutuhan bangsa Indonesia? Kalau dalam Islam sudah ada konsepnya, yaitu Rasulullah mempraktekkan di Madinah. Bagaimana Rasulullah melindungi semua yang bukan muslim di bawah payung hukum agama Islam. Selama non-muslim tersebut tidak mengurangi, tidak membuat keonaran, kerusakan dan sebagainya, itu dilindungi oleh Islam. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, mengenai tadi tentang diperbolehkan kita sebagai muslim berdialog dengan orang atau teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang muslim tersebut itu, bagaimana apakah kita boleh berteman dengan dia secara akrab gitu? Berteman secara akrab, sementara ada ayat Al-Quran yang mengatakan la tattakhidul kafirina awliya gitu. Tentang penafsiran awliya itu kan menurut beberapa sumber tuh ada yang mengatakan teman dekat, ada yang mengatakan pemimpin. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Apakah kita boleh berteman atau bersahabat secara dekat dengan orang yang berbeda dengan kita? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya duni mu'min. Jadi pertanyaan tersebut memang sangat mendasar, begitu masuknya ke dalam wilayah kepemimpinan. Ada berbagai tafsir yang menyatakan kepemimpinan, dan juga ada teman dekat. Di situ kita akan melihat teman dekat yang kita ingin berkawan itu, bagaimana sosok si teman dekat tersebut. Kalau misalnya teman dekat tersebut dalam wilayah kebangsaan atau wilayah untuk menjaga ukhuwah wataniyah atau ukhuwah insaniyah, selama tidak kita dihina oleh teman dekat kita, kemudian dicaci, difitnah, ataupun diperang, itu ada beberapa tafsir juga itu tidak ada masalah. Jadi kalau berbicara tentang wilayah kepemimpinan, itu dalam Islam memang sudah ada penjelasan bagaimana seorang muslim memilih kepemimpinan. Itu tidak dalam kita agama Islam itu memang sudah final tentang dalam kepemimpinan. Tapi dalam memilih hanya sebatas kawan, pada masa sahabat juga bagaimana di lingkungan para sahabat itu ada orang-orang yang bukan muslim yang bersahabat dengan para sahabat yang berkawan. Saya pernah baca buku yang dikarang oleh Dr. Ahmad Sarwat SMA. Jadi judul bukunya Non-Muslim di Lingkaran Keluarga Nabi. Nah, di situ non-Muslim itu ada yang berbuat jahat kepada Nabi, ada yang mengikuti Nabi, tapi dia tidak beriman kepada yang diikuti oleh Nabi. Jadi kembali kepada tadi, begitu kita hidup pergi keluar, kita punya kawan itu kuliah, apalagi di Eropa, di Malaysia, di Eropa dan sebagainya. Mereka itu tertarik untuk berkawan, bersahabat dengan yang namanya Muslim. Kenapa? Salah satunya adalah agama Islam itu agama universal. Mereka menginginkan itu, tapi begitu berkawan antara satu sama lain, kita yang sedikit lebih padahal daya tarik untuk sebuah kondisi di mana seorang muslim bersahabat dengan non-muslim, itu bisa jadi yang non-muslim itu tertarik kepada Islam, Tapi jadi saya pikir, kami pikir tentang bersahabat dengan non-muslim itu dalam tanda petik dengan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah itu tidak dilarang. Tapi berkawan dengan untuk berubah keyakinan itu dilarang, tidak bisa.
innamal mu'minuna ikhwah. Di situ tidak disebutkan innamal insanu ikhwah. Tidak disebutkan innamal abdu ikhwah atau innamal insan abdu. Tapi di situ innamal mu'minun, orang-orang beriman. Kalau Muslim kan orang beriman semua. Orang beriman ada yang tinggi, ada yang rendah iman. Dari sana dari dalam mu'amil sholihat junahum bima ta'amu idza taqaw wa amanu thumma taqaw ahsanu tawamanu. Jadi ini turun iman seorang. Tidak belajar. Ya, jangan ngatur. Jadi kalau udah masuk kuliah, paling kalau masuk ke semester selanjutnya, ada ilmu budaya dasar. Ini ilmu sosial dasar, kan? Ilmu budaya dasar, ilmu sosial, ilmu hukum dasar. Kalau berbicara ilmu hukum, itu sosial semua konteksnya, ya kan? Sosial semua. Dalam Islam juga begitu, dalam hukum Islam. Kenapa hukum Islam lahir? Karena ada konteks sosialnya itu. Ayat Al-Quran turun kan? Karena kejadian sosial itu. Tanya? Ada pertanyaan? Ada. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Jadi studi kasus kita lewatkan. Ini tantangan, kita ada tantangan. Makanya di Indonesia khususnya terjadi konflik karena ketidakpahaman tentang agama lain. Artinya di sini apa? Maksud arti ini adalah kita memahami di Indonesia itu ada agama, bukan memahami tentang kepercayaan agama lain. Memahami bahwa di Indonesia kita di sini ada berbagai agama, ya. Tidak boleh mencaci, menghina, mengolok-olok dan sebagainya. Mereka kan juga punya prinsip. Mereka memperolok kita, agama kita. Marah kan? Marah. Kita memperolok agama mereka juga marah. Bagi prinsip mereka. Prasangka terus paling itu ketegangan beragama. Solusinya apa? Pendidikan tentang agama dan budaya lain itu perlu. Misalnya kita di Aceh, ya kan? Ada budaya misalnya di Jawa. Budaya Jawa kan berbagai macam tuh. Kita memahami saja tanpa ada rasa dan tanpa ingin menghina, mengolok. Tapi prinsip kita dalam mengajak kepada kebaikan itu dipisahkan. Dalam Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal jangan nanti begitu ada budaya misalnya patung, budaya apa namanya, budayanya ratusan, datang kita budaya ini kayu, kalau budaya kayu beda, ubah semua cepat seperti ini, enggak bisa begitu, karena sudah ada aturan. Salah satunya mengajak kepada kebaikan bagaimana? Menghormati budaya lain.
mendukung kebijakan tentang berpunah. Ya, pemerintah kan sedang mengeluarkan agar kebutuhan bangsa Indonesia, ya, sebenarnya bangsa Indonesia akan utuh bila konsepnya itu, kalau dalam Islam itu adalah ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah ihsaniyah. Itu kalau sudah bersatu dalam ukhuwah wataniyah dan ihsaniyah di Indonesia dengan agama ini, nggak bisa orang masuk Indonesia diganggu. Sekarang sudah nggak tahu kita pengaruh-pengaruh dari luar. Indonesia kan 80% pengaruhnya kan dari luar. Budaya fashion itu nggak ada di Indonesia yang kering yang sekarang beredar. Semua dari luar. Kesimpulan, ya, ilmu sosial dasar adalah alat penting untuk memahami dinamika antaragama dalam masyarakat yang beragam. Dengan memahami konsep-konsep seperti pluralitas agama, dialog antaragama dan toleransi agama, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Jadi bisa kita ingat poinnya itu dari penjelasan tadi. Poinnya adalah yang di slide ini. Kita kembali lagi, penting ilmu sosial dasar. Ingin kami sampaikan bahwa ilmu sosial dasar adalah untuk tercapaiannya harmoni dan Al-Quran. Jadi antara masyarakat dan masyarakat yang lain itu adalah mempunyai sebuah kerukunan, kedamaian. Karena kalau sudah kacau, tak bisa kita hidup di masyarakat. Kemarin kami khutbah di masjid agak besar masjidnya. Kita disampaikan tentang bagaimana komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 jenis masyarakat dalam Al-Quran. Yang pertama, salihun. Siapa salihun? Siapa salihun? Wa qata'nahum fil ardi umaman minhum salihun wa minhum duna dhalik. Apa salihun? Salihun itu orang, individu dengan individu yang lain berbuat amal saleh, tapi dia tidak ada terpengaruh kepada orang lain. Ada berbuat sholat, zikir dan sebagainya. Tidak ada pengaruh, orang lain tidak dapat pahala. Itu salihun. Mau berzikir, sholat tahajud, itu di sampingnya tidak ada apa-apa. Hanya Anda dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Siapa muslihun? Muslihun adalah individu, masyarakat berbuat amal saleh dan juga amal ma'ruf nahi munkar. Jadi dia berbuat amal saleh dan juga mengajar orang lain mendapatkan pahala. Jadi di kampung itu orang yang berbuat dosa dapat pahala, yang tidak berbuat dosa juga lebih banyak dapat pahala. Itu. Jenis yang ketiga ada fasidun. Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat fasidun ini juga seperti tadi salihun. Dia berbuat merusak sendiri.
dirinya tanpa terlibat orang lain. Ada yang terakhir mufsidun, ini yang lebih parah nih. Ini parahnya tingkat, kalau dalam game itu tingkat kedua. Kalau kita itu yang terakhir itu mufsidun ini parah, ini parah, ini rusak. Dia rusak, masyarakat itu rusak. Jadi kami sampaikan dahulu Pak, komunikasi yang baik antara satu sama lain, individu dengan individu yang lain, tanpa ada fitnah, ujaran kebencian, kebohongan, mengadu domba, bully, terus menyebarkan berita bohong, dan apa lagi itu, ujaran kebencian, bagian daripada muslim umum. Kenapa muslim? Di situ akan terciptanya sebuah masyarakat sama mengajak kepada kebaikan. Jadi mengajak pada kebaikan. Kuliah. Jadi sudah mau 1 jam ini, sudah baru 20 menit. Jadi mengajak kepada kebaikan. Amal ma'ruf yang itu nanti ketemu lagi. Ya, jadi pada hari ini kita cukupkan mata kuliah pada hari ini, yaitu mata kuliah ilmu sosial dasar. Mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya kita akan melanjutkan judul-judul yang sudah dibuat dalam FPS, yaitu ada sekitar 14 pertemuan. Di situ ada judul nanti, salah satunya adalah komunikasi antar umat beragama. Jadi insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Hari ini kita cukupkan dan anak-anak kami bisa paham semua tentang ilmu sosial dasar, karena ini sangat penting di kehidupan kita selanjutnya dalam bermasyarakat dan sosial kemasyarakatan. Demikian hari ini, kuliah hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.